Ya Rabbana ansur jihad dalam qatil ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai malam hari ini senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan, sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara kita sama-sama mendengarkan seluruh petunjuk hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beberapa keterangan ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk-petunjuk hukum yang disampaikan pada hadis sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan amal ibadah terhadap kita selalu seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan dan menunaikannya agar dengan tujuan kita senantiasa mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara duniawi lebih-lebih secara ukhrawi. Karena mengingat siapapun di antara kita selaku umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, denara kita terbutuh penjagaan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah manusia sudah mendapatkan jaminan penjagaan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak seorang pun di antara makhluk ini yang bisa menjilakakannya. Karena ini perlu pentingnya Bapak Ibu sekalian terkait dirikan hal si bunda hal si bunda dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada diri kita secara hidup duniawi lebih-lebih hidup ukhrawi. Ada petunjuknya untuk memperoleh penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Ada petunjuknya dalam sebuah hadis kursi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata darsina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yaqulullah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hadis kursi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, salasun man hafadha alaihinna fahuwa waliyyun li haqqa. Ada tiga hal barang siapa di antara hamba-hambaku dapat menjaganya, memeliharanya dalam hidupnya, fahuwa waliyyun li haqqa, maka dia benar-benar akan mendapatkan penjagaan dan pemeliharaanku. Kali langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada telur perkara, telur modal apabila berfungsi terjaganya secara istiqamah di dalam hidup dan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa waliyyun li haqqa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan pemeliharaan penjagaan dengan sebenar-benarnya kepada kita selaku hamba. Wa man dayyaqun nas wa inna Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyia-nyiakan telur perkara itu, bahwa aku lihaqqa, maka aku menyatakan permusuhan dengan dia dengan sebenar-benarnya. Karena ibarat lainnya dalam hadis kursi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga menjadi perhatian dalam hidup kita
Kemudian untuk selanjutnya kita minta maaf bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk mengamalkan teluk hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya dalam hadis kursi. Wa qila wa ma kunna ya Rasulullah. Sebagian sahabat langsung bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunna ya Rasulullah, manakah yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Be situluh arsina ya Rasulullah, nongkar manik sahabat ngetuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, al-awwal as-salatul mafrudatu. Yang pertama yang kalian jaga itu adalah kewajiban salat fardu yang 5 waktu. Wasani wasawm Ramadan. Yang kedua kewajiban melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Wasalisu wa ghuslul janabati kunna amanatun indallah amran bil muhafazati. Kemudian si kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghuslul janabah ialah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kunna amanatun indallah amran bil muhafazati. Seluruhnya itu merupakan amanah titipan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amran bil muhafazati, sekaligus itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk wajib kita jaga, wajib kita amalkan. Kaniki si teluk perkara, barang siapa di antara kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperoleh pemeliharaan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, baik hidup di atas dunia lebih-lebih kehidupan nanti di alam akhirat. Situ perkara niki Bapak Ibu sekalian perhatian ya, jaga ya, amalan ya. Simbe situ perkara yang jelasannya satu persatu menurut petunjuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pertama niki as-salatul mafrudah, ialah kewajiban ibadah sembahyang si perintah kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehari semalam 5 waktu 17 rakaat. Kan kita jaga ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana cara kita menjaga kewajiban ibadah salat niki si perlu penting terdengaran di ilmuna. Akhirnya tepat isi terjaga ia gawe ia melihara ia. Si pertama niki cara terjaga kewajiban ibadah salat, hendaklah kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksimalkan waktu untuk mengerjakan ibadah salat niki. Maksimalan waktuna, berkenaan gawe ibadah sembahyang niki tepat dengan waktu sesuai si keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajilu bis shalah qabla al-fawat. Segeralah kalian wahai umatku untuk menunaikan ibadah salat qabla al-fawat, sebelum luput waktunya. Nah dijokan bimbingan petunjuknya di dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki si pertama cara untuk menjaga kewajiban ibadah salat dengan memaksimalkan waktunya. Kemudian cara si kedua dan ulama niki pada kita Bapak Ibu sekalian, di samping kita mampu untuk memaksimalkan waktu di dalam melaksanakan ibadah sembahyang, niki si kedua si lebih penting gawe seluruh kewajiban ibadah salat niki berdasarkan dengan ilmunya. Jadi ilmunya ketika gawe dia ibadah salat niki, karena dalam satu keterangan jelasan itu si para alim ulama apakah lapakat basana wal amalu bi ghairi ilmin la yufidu wal ilmu bi ghairi amalin zambun kabir. Barang siapa di antara umat manusia mengerjakan satu amal ibadah
lebih-lebih ibadah sholat ni, ibadah sembahyang nabi gairi ilmin tanpa didasari dengan ilmunya, la yubidu hukum amal ibadah sholat teniki sia-sia di darah gawe nenat kaniki yang akan petunjuknya di dalam keterangan para alim ulama teniki. Sehingga perlu penting ketika tengah biang dirita oleh anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, utama yang kita memahami tentang ilmu tata cara sehingga biang dirita lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hadisnya dalam kitab Taklim Muta'allim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdalul ilmi ilmul ahwali, ilmu si paling utama, ilmu si paling afdal kepada kaji, kepada tuntut menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmul ahwali, yaitu ilmul ahwal. Simba kenalna ilmu ahwal, ilmu sindidik indah, ilmu singajarita tata cara si beribadah lama ulena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbe kelompoknya pertama ilmu fikih, kita paham cara si beristinja, kita paham cara si berwudu, kita paham cara si beribadah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kedua ilmu usuluddin, kita tahu zat dasida Allah Subhanahu wa Ta'ala sita pada sembah, sehingga tarku amma syawallah dalam dasi beribadah melaksanakan penyembahan ini kita dapat melupakan, menyingkirkan segala sesuatu dalam ingatan atenta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasi kedua ilmu ahwal ini adalah ilmu tasawuf, ilmu tentang ihsan, ilmu tentang kebersihan rohani, agar kita dapat melaksanakan setiap amal ibadah dengan hati yang ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaniki kenana dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinjelasan kita tentang ilmu ahwal, ilmu simbada ita, ilmu singajar ita, cara ita beribadah berhubungan lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus kalimat tentang ibadah di dalam perhubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala niki ada dua kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Pertama, kadang-kadang ulama niki nyebut dia dengan istilah salat. Kedua, kadang-kadang para alim ulama menyebut dia dengan istilah sembahyang. Niki ungkapan ibadah hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing istilah penyebutan para alim ulama memiliki standar tersendiri, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasi pertama istilahnya senang ulama niki pada kita ibadah teniki sebutnya dengan istilah solat. Solat niki berdasarkan bahasa hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keterangannya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul dalam ibadah si tegawe niki muncul istilah bahasa dengan istilah salat. Niki dalam rujukannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah kalimat si kedua niki dalam bahasa ulama disebut dengan istilah sembahyang. Istilah sembahyang niki muncul daripada bahasa Al-Quran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah petunjuknya dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ini keterangannya dalam Al-Quran. Dengan sholatlah Tuhanmu turun dunia maknanya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Nanti asli kalimatnya dalam Al-Quran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus kata yang itu datang dari mana? Itu datang daripada ungkapan para alim ulama. Sehingga orang kata si muni dalam keseharian hidup dengan sembahyang itu dua kata kerja diungkapkan dalam satu tarikan nafas dalam istilah sembahyang. Berdua kata kerja, pertama kata sembah, kedua kata yang. Nah dia sehingga namun tersebut ya dalam satu ungkapan kalimat dengan sebutan sembahyang. Nah dia bahasa Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahasa sasakna niki sholat niki sembahyang, bahasa Arabna sembahyang niki sholat. Apa petunjuknya dalam Al-Quran manik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka linnas litubassiru bilisani qaumihi. Jika kalian menyampaikan sesuatu kepada manusia, litubasiru bilisani qaumihi, maka abdal dan utamanya sampaikanlah sesuatu itu berdasarkan menurut bahasanya. Muntababada. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada umat manusia sino sesuai isi bahasanya. Apa sebabnya? Ampun perintah kita sesuai atas bahasa manusia masing-masing. Tentunya akhirnya becak manusia niki memperoleh pemahaman lihat dalam ungkapan-ungkapan hukum syarat lihat dalam Al-Quran maupun dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Bapak Ibu sekalian, kesimpulan penjelasannya, lamun tengenang sholat kita ngadu bahasa Arab sino, lamun tengenang sembahyang kita ngadu bahasa Sasak, bahasa nenek. Kan ku menang bahasa nenek benenek tafalan dulu miak bahasa dulu. Nah demi waktu bahasa niki sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarna terus Nabi Adam datuk moyang bahasa nama segala sesuatu bro ampuna adu ya kerja para malaikatnya. Bismillah. Coba kita mafhum Al-Quran manik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuknya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam asma'a kullaha. Ini nama yang berkaitan dengan bahasa, nama segala sesuatunya. Summa aradakum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha. Naswahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam bahasa-bahasa, nama-nama segala sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan nama segala sesuatu itu kepada seluruh para malaikatnya. Langsung Allah ngetuan selaku para malaikatnya. Lagi dia tahu jawab malaikat niki Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam jetoin jawabin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Adam niki sudah diberikan ulumul kasirah, ilmu pengetahuan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pun lebih tinggi derajat Adam ketimbang malaikat. Nah gara-gara niki malaikat terperintah si Allah Ta'ala untuk sujud di pak Nabi Adam alaihi salam. Sujud apa? Litakzim ala awamirillah. Bukan sujudnya litabudil Adam. Apa maknanya? Sujud selaku para malaikat di pak Nabi Adam ini semata-mata mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak sujud untuk menyembah Nabi Adam alaihi salam. Nikia. Jadi lamun dengan sembahyang ida ngadu bahasa nenek, lamun dengan sholat ida ngadu bahasa Nabi. Karena cuman abdalnya sengaja dengan sasak ya bahasa sasak wakadu. Jadi itu bergerak-gerak lalu masih nang sholat kada nanti abdal negano bahasa sasak wakadu menang sembahyang. Nah apa penjelasannya? Ampun gabung ungkapan kalimatnya si para alim ulama, dua kata kerja dalam satu kalimat. Jadi penjelasan sekaligus pemahamannya.
Kata sembah itu maknanya adalah matur, memasrahkan diri secara total zahir dan batin hanya kepada Allah. Apakah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dawamul ubudiyati zahiratan wa batinatan ma'dawamu quduril qalbi ma'allahi ta'ala duna syai'in akhar. Nah, dikatakan keterangan Imam Al-Ghazali, tokoh Sofi Hujjatul Islam. Apa maknanya? Sembah itu adalah dawamul ubudiyati zahiratan wa batinatan, ialah seorang hamba senantiasa pasrah menyerahkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, ma'dawamu quduril qalbi ma'allahi ta'ala, beserta hatinya senantiasa kudur hadir untuk ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam dia menyembah, duna syai'in akhar, bukan mengingat sesuatu selain daripada Allah. Nah nikia sembah niki total pasrah selaku seorang hamba di hadapan Allah zahir dan batin. Nah ia kena penjelasan sembah. Nah terus yang kedua, kalimah yang apa penjelasannya di dalam kita menyembah, memasrahkan diri berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, harus kita menggunakan yang 13 noa. Nah niki yang niki sasaran kalimahnya adalah yang 13. Besi telualas pertama ndak ditebernya, si kedua dikimbutan, si ketelu takbir, si keempat membaca Fatihah, si kelima ruku, si keenam i'tidal, si kepitu sujud, si kebalu duduk antara dua sujud, si kesiwa duduk tahiyat akhir, si ke-10 bacaan tahiyat akhir, si 11 bacaan selawat kepada Nabi, 12 bacaan salam pertama, 13 tertib kanjatu ma'ninah. Nah kian, jadi apabila ada nyembah wajib narak si 13 apabila salah sopo di antara si 13 niki ketinggalan lihat dalam dasi nyembah amdan kana au sahwan, sengaja meninggalan salah sopona atau dengan sebab karena ida lupa, batalat salatuhu, seda hukum sembahyang dano. Kan kita penjelasannya menurut ungkapan para alim ulama sing ajar pada kita niki. Mudah-mudahan kita mau ngamalannya dalam konsep hidup ketika kita melaksanakan ibadah ulitnya dipada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah terus apa makna sembahyang, apa makna sholat? Nah niki dalam ulama ilmu tarekat beda maknanya niki. Lalu ulama ahli syariat pada maknanya ya selalu malikur 25 no, cuman bahasanya berbeda. Yang ada sinonim kah? Apa kenanya sinonim persamaan dengan tujuannya hino. Sekalipun bahasa kalimatnya berbeda, pada kenanya lamun le ulama syariat. Lamun le ulama ahli hakikat, karena beda kalimat mesti beda maksud dan tujuannya no. Lamun dengan sholat, le ulama ahli hakikat niki maknanya tetap roh. Lamun dengan sembahyang maknanya menghilangkan manusia no. Beda yang pedas namanya. Apa kenana ulama ahli hakikat niki? Sholat bimana wujudur roh. Sehingga ibadah sembahyang sigawe taniki lamun sekedar tenggawe rukun qalbi, rukun qauli, kanca rukun fi'li, dan hadir atenda untuk ingat kepada Allah di saat kita menyembah pada kenana hitamnya patung sembahyang kerangka sholat alanino. Arakat keterangan dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah. Apa kata namuni al-a'malu suwarun qaimatun, amal ibadah sholat niki lamun dena hadir roh dan untuk mengingat Allah taala sudah sembah niki laksana patung tengkorak yang sedang berdiri tegak benar. Wa anna wujudu biha wujudul wa anna wujudur ruhu biha wujudul ikhlasu fihi.
agenda menjadi patung amal ibadah sembahyang sigawe teniki narak keikhlasan atenta nehudur atenta ingat Allah Subhanahu wa taala si sembah tesino beru ampo na hidup ibadah salat teniki no agenda penyembah patung agenda temia patung kan menokatna dalam kitab Matan Subat niki jelasan nita fa'alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan ida berdua ilmu dari kanin si Allah Subhanahu wa taala lam ya'malan lagi nende tahu cara dengan malam ini doa amalan ilmu dasina mu'azzabun min qabli ubadil wasan paling dulu kita tersiksa si Allah Ta'ala kerja dengan si nyembah berhala no kan bahaya ini tidak bedas nah dia nah ini anggota perlu nak pemahaman sehingga lapan Al-Quran kerja lapan hadis terkandung arti tono arti Al-Quran kerja arti hadis terkandung mafhum pemahaman mafhum Al-Quran kerja hadis terkandung maksud tujuannya apa maksud lapan Al-Quran barang hadis terkandung munafat faedah nembe terus no baru apa lengkap dengan tidak cukup dengan diradaksina barang artinya doang jadi harus ditelusuri dia secara mendalam apa mafhumna apa maksudnya apa gawena apa ketemu dari hasilnya sohanta pada mate ibadah dari kino kanikia keterangan-keterangan petunjuknya Bapak Ibu sekalian nah niki kenana arti sholat niki tetap roh nah karena arti sholat niki tetap roh jadi pira luwe rohna sembahyang dekino ke dia doa roh sembahyang ini yang rohna doang nasi pada sembahyang ini kena dan jadi pertanggungjawaban lo bila harapan Allah Subhanahu wa taala dah main-main seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba cek Al-Qur'an si piada ayat ada keterangan dalam surat At-Takasur Allah Subhanahu wa taala berfirman summaratus alunna yauma izin anin na'im. Kemudian setiap umat manusia nanti akan ditanyakan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Anin na'im, tentang berbagai macam bentuk fasilitas nikmat yang sudah dipergunakan yang diberikan oleh Allah. Apik-apik tiada ini. Yang perlu Bapak Ibu sekalian ngorbanan waktu tak nyempatan dita pada gaji pada ibadah tujuan apa akhirnya mudah hisapan pertanggungjawaban tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala awak kedua luar biasa lu kita tanggung jawaban podok te hidung te matan te telinga te iman te nain te nafsu syahwat ndek deman malak nikmat selain karena kalau di deman nikmat sehat lain dah ilah kana luwih lalu kita tanggung jawaban terus mai angan tendek tegi melefai taat aning Allah mulala curi jadi hamba wahino mulala curi jadi hamba wahino Bapak Ibu sekalian nah jadi tahu ya niki ampun ngangkat bahasan ulama berarti roh sembahyang niki kucikat penyembah ada 5 roh na sembahyang nu dalam kajian ilmu tasawuf di ndek keterangan ini lamun ndek gurang ilmu tasawuf darat ilmu fikih ilmu fikih ilmu syariat membaca kitab nafiah enggak gawena baca kitab terjemahan baca kitab nafiah mun tetelusurin ke dalam kecil ke dalam pas dia jawab lah mulang enggak ilmu fikih dengan tidak nah nikia dia nebu najak dengan di sumur sekedar najak kita ngonong doang dia nebu najak kita nyelam ilmu fikih akan sekedar ilmu dalam ilmu fikih ya sekedar todok-todokan kepasihan lisan. Nah sementara ilmu todok, ilmu pasih lisan niki jadi hujah Allah Ta'ala lalu kita jadi anak Adam. Beda kaca ilmu tasawuf, ilmu mersab tipak dalam rohanina. Ada dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanadnya daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ilmu ilmani. Ilmu beana umat kusino si Allah Subhanahu wa taala secara umum dua modelnya Nabi Muhammad.
modal ilmu bil lisan. Pertama ilmu kecakapan kepasihan todok nang Nabi Muhammad no. Cakap membaca ibarat barang terjemahan dia. Ini yang si pertama. Wasani si kedua ilmu bil qalbi. Si kedua ilmu bagaimana umat muslim langsung resapannya meresap menghayati ya tipak dalam jiwana no. Wa amal ilmu bil lisan. Adapun ilmu sekedar ungkapan todok kecakapan lisan nang Nabi Muhammad fazaka hujjatullah ala ibnu Adam. Hati-hati, itu akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap anak Adam kamu. Lamun ilmu todok elak jadi masalah dalam hadapan Allah taala itu. Wa amal ilmu bil qalbi. Adapun ilmu yang punya resapan di dalam hati fazaka ilmu nafi, itulah ilmu yang berfaedah, yang bermanfaat sehingga menjiwai kita untuk dengar kajiannya sehingga bau kita mikiran diri kita, bau kita ngecek amal ibadah kita, beto kekurangan, beto kelebihan no kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kah secara umum keterangan ulama ilmu zahir kaja ilmu batin, ilmu syariat kaja ilmu hakikat no. Nah, ada perhatian ya sini kita pedas ya syariat niki ampas-ampas nenu hakikat no jadi isina no. Akhirnya dengan jampas-ampas isina tu peta kita mau nikmatin dia no. Nah niki ya. Nah jadi roh sumbah yang sigawe tenikira lima duitna mbesi lima pertama arana nang ulama sopi niki ruhul raihan. Kedua arana ruhul ajsam, kedua arana ruhul qiyam, keempat arana ruhul rabban, kelima arana ruhul kudus. Arana dua dia doa ngecek ini. Coba perhatikan ke dalam dia menyembah Allah taala sehingga penggitan kelalian atinda, kepenggitan lupa batinda aning Allah di setiap nyembah. Apabila nama potongan penyembah anda wajib neraka wae ndek sunat-sunat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Timang ni rajin berjemaah mami sobri neraka wae si pangkuyan Allah taala. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Atena denwa ingat denwa hudur ya lalu doang ingat Allah si sembahna kaniki perlu tengajian. Kita tak roh apa yang penyembah nenek teniki no roh apa yang penyembah nenek duit ani penyembah Allah taala niki ngadur kuraihan gitu. Coba cek mun desa dulu penjelasan ulama niki maknanya apa menerah ngelau ngeletek ketuk-ketuk no ke awak temudang sejadah todok te paseh ngabol baca Fatihah baca ayat ate demekan ate demikiran kreditan ade lupa Allah niki ruh raihan no. Ini kita masuk surga melalui potongannya. Dagang salam-salam nekes ngin yang surga askalu kareto kawal karena ibu tila kecaranta noa nyembah nenek temudin nenek syatena kano. Coba cek kalau kita bagus-bagus kano. Nanti dia yang berjanji si Allah Taala dalam Al-Quran di awal surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses, sungguh berbahagia, sungguh untung, sungguh selamat demi menerima ini bodoh. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka mendirikan mengerjakan ibadah sholat, hati mereka selalu khusyuk ingat kepadaku no. Si janjinya keselamatan si Allah ingatkan kini sembahyang khusyuk dia sembahyang lagi berjemaah deh sembahyang khusyuk kepahamin kalimat punya no lagi langkah bagus malik no sambil rajin berjemaah sambil adin terkhusyuk aning luar biasa bagus malik no. Lamun dia temu khusyuk aten dia berjemaah bak kebawangan dia kelas sejadah terbesembah nenek tano no unda khusyuk tano no beda sholat khusyuk no de beda sehingga ia janjinya kebahagiaan si Allah Subhanahu wa taala no cuma Nabi ta sebagai motivasi kita menjadi umat
Ampun pada ita salatul jamaati afdalun min salatil fardhi bisabain wa isrina darajatan. Ini ujung hadisnya, perhatian ini. Dia pahami ujung hadis ini. Apa makna redaksinya niki? Salatul jamaati afdalun min salatil fardhi. Sembahyang secara berjamaah ini lebih utama, lebih utama dan Nabi Muhammad dia yang lebih pecah diterima, dia lebih utama jika dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat menyendiri. Berukuran keutamaannya, lamun tak berjamaah sopo waktu pitu likur derajat pahala entah. Nengka lamun tebele ngejar pahala sepitu likur derajat. Sembahyang munfarid mesa-mesa ulah kita gawe pitu likur waktu kano. Lelahan itu kecil, ini kan keutamaan. Dapat darajaten, dan Nabi derajatan. Apa makna derajat? Derajat namanya karena sekolah. Kenapa derajat niki bahasa sasakna belena pitu likur belena kan? Beli ini tanah beda nih. Rata-rata sosok nomor berjemaah mau pitu likur cuman beli dan di depan arah beli talang sebiak pitu likur masih mau nepala arah beli kendakan pitu likur masih mau nenah arah beli telur pitu likur masih mau nakan pitu likur telur kan arah beli motor pitu likur masih nak arah beli dunia pitu likur masih nak kan ini berbeda. Ada dua penyebabnya. Penyebab pertama tingkat ilmu si biamita Allah Ta'ala. Penyebab si kedua tingkat khasyah, kehusuan hati dalam beribadah kepada Allah. Kureda kepada pahalanku barang dah. Sudah kan? Berdimak kepada sembahyang isyarat de kureda kepada pahalanta sangat ilmu ku barang sida daripada khusyuk hati ku barang sida daripada la sia daripada pahalanta. Jelas? Nah, ini kan kita pahami ni niki ini yang motivasi sengaja kan lagi dia tujuan sebenarnya dalam tidak dalam penjelasan ilmu tasawuf niki dia tujuan balas pitul kurino kan ku menang dia tujuan kadang-kadang ini mau ini itu soalnya tujuan tertinggi daripada ibadah mulaku rabbihim. Ini sebenarnya target dengan kenapa mulaku rabbihim bahasa Al-Quran bagaimana agar ibadah kita ini di dalam kita beribadah dapat berjumpa dengan Allah yang kita sembah. Tahu budaya barang ini tono waktu itu sembah ya ini hampa ibadah kalau tidak ketemu dengan Allah yang disembah. Coba kita di kantor desa kah dia beri barang kepala desa sepin kantor dia merasa hampa dalam ngolah dia itu karena nanti gurunya dia kena potong lalu kita teruskan sangat EP jadi kita ibadah mana jua EP ibadah dari tiga ini target dengan ulama tasawuf ini dah kira pedas ya yang pokna muhlisin lakuddin apa dikenal muhlisin bersih atenta daripada segala sesuatu selain daripada Allah berarti kan bukan karena pahala bukan karena surga semata-mata karena Allah yang punya pahala dan yang menciptakan surga. Ini targetnya pada nyembah menono metapana tidak apa ada nah ini targetan sakuah ada melihat kepala kepala dan sada sida dia dinyalat kepala pahamin dia ini samar soalnya kenapa dia tenggawe kesyirikan ibadah ini sok narak maksud aten dan selain Allah syirik wahina syirkul khopi lagi narana kino ya betul belum ke syirik kecil ilmu terdalam kecil akhirnya tentu merupakan lapat dan pada belapat lapatan niat rata-rata tidak belapat perasaan ini dan dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah pengendak talaffuzun niat usalli fardhal maghribi salasa raka'atin ada ammumat lillahi ta'ala darah menang lisawa lil jannah darah menang ku sembahyang perdu maghrib telur kali jadi makmum karena milik pahala karena surga coba cek lihat tuan guru sing ngajar kepada darah menongkatna lillahi ta'ala cuma den wah nejak ide mahmiyah ini si guru-guru
todok sungguh gampang menang lillahi ta'ala, mbe lillahi ta'ala sebenarnya itu. Muni anak-anak nabi cekat semua sinah nang lillahi ta'ala. Pada songkat dan muni beranak dan sinah paku jarinda, dapat mbe lillahi ta'ala. Si kenalnya lillahi ta'ala gerak-gerik zahir dan batin itu pasrah itu bi iradatillah. No kenalnya mustahil kita mutang lamun desida ya Allah. Mustahil kita membaca lamun desida ya Allah. Mustahil kita rukul lamun desida ya Allah. Ini hakikat wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, bantuan yang datangnya dari Allah. No, yang la haula wala quwwata illa billah. Jawaban hayal sholahin menungkan nimbal la haula wala quwwata illa billah. Sehingga targetnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kan Al-Quran coba cek apa kalamatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada gawe ibadah sembahyang, ngendek tulung oleh Allah taala dulu. Yang perlu bahasa ni meminum dan pun kailang bahasa ini luan imam sudah pengenamuni sawu kan mana ini lonto kan ngendakan di bantuan Allah taala lagi nyembah ndek nawara yang berisap dengan cepak lonto yang menghina ida sebenarnya tidak paham di daripada ini menangkat imam sawu subuh pakum yang menghina ida kan tu nak menghina anggap ni dah berbiak dia tu orang syak ya ke tapi dia ada bantuan dan penghina gue no kan wah itane munah pada komatis salah dinalapi pembutan barisan tu barak waina di mana ulah nang sawuf pepa sudah coba tendangan di testi anak bantuan Allah agar buat dia tenang menghadap kepada Allah malik mutang-mutang nang ditunjuk la ilaha illallah poplok imam nunung kuna balik target gini naik tidak pedas no ya nang dia buat tu nang dia sekam kecil gede itulah kan itu doa lawan papu balu dan kita sembahyang wahne ke hadis aku dalam kitab Mastika hadis nah minta pok nang kuna kita asbabul wurudna per asbabul wurud sebabna pun nang kelakuan tindakan Rasulullah sallallahu sahabat berbeda Islam belajar sholat banyak nabi minta gelidung ngene cara berutang ngene cara ngerapian mendengar siapa karena belajar depan kau sembahyang penghina ni dari Imam Syibnu ke tidak pedas namanya ke di awal ni karena menjulukan masuk pun aja kita memahami yakine saya ngene ndek teman rata-rata ndek teman orang sap ini arane si para nang besapne barisanino bebiak ke tau soyeuna coba jelaskan redaksi dekat sawuf suku kakum fa inna taswiyatu suku min tamamis shalat luruskanlah sapmu karena lurusnya sap itu dapat menyempurnakan salatmu no mbak kena ngesap, nono lurus atenda todoknya bertawak, dan tipak ini beruk sempurna sembahyang dah. Timak barisan rapat, dan ku atenda dan lurus nyewa todoknya si bebaca, kaca awak nasi takzim Allah, dan ini sempurna sembahyang no. Kedua, no kena ngesap, atenda lurus, ingat Allah barang todok si muji Allah, kaca awak si mengagungkan Allah, dan barisan ini dengan melatih no. Ke sudah mau jadi OPR lagi kene pandangan tasawuf ke lagi berarti makna kaku pada bagus sebenarnya karena kita barang-barang memahami maksud keluar dalam keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita rata-rata terjebak le casing doangnya le penampilan zahir lalu itu terjebak dana kita ngatur jaganya penampilan batin dari dirinya penampilan zahir lalu itu atur teh membesi berjubah kentot musim banjir bahwa macam-macam dapat dasar kalau nah ini ya jangan bagus no deh padahal libasut taqwa dan Allah taala libasut taqwa tertutup aurat suci dan bersih no kenapa
Mana Allah Ta'ala dalam bahasa Al-Quran ini lagi bukannya atur sudah bagus, kata ngatur penampilan batin. Nah niki kenal ruh rehan. Luwe kita nggak punya bah nenek ini gelap gelerteh, dia mengilik ingat fokus aning Allah keno. Yang pertanyaan Allah Ta'ala apakah imam kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. No. Kangen yang perlindungan Allah Ta'ala sino akan antara keraguan was-was di dalam hatinya ketika ada beribadah menyembah Allah Subhanahu wa. Nah ini ya kita ngandalin Allah ini akan nanti atentas Allah Ta'ala akan tetap tertuju fokus ingat dia yang bercerita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan sabar, dengan sholat. No, dan tolong setiap menyembah Allah Ta'ala sini. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya ibadah sholat itu, ibadah sembahyang itu amat berat. Kau kenal tuan guru berat talung deh, no deh. Dah kadang nak kata muni, ada mun tengah gila yang nak kena sembahyang itu berat lalu ya. Nenek berat dia. Kuna ajak kita ngatur penampilan batin akhirnya bagus batin kita nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendasan Quran kan. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya sembahyang sino amal berat nama Allah Ta'ala. Coba cek mulai saluka. Mbak bukti beratnya ketua nama sukri di mana tuani bacaannya dina. Ate rukun kolbi ingetannya dina Allah. Ndek ingat pegawai kodok isi ate ndek dengan ke. Coba pada sangka ampun taulan sembahyang ye campur bor ini kodok ta ate itu barang awak ta. Coba negara andi nabe masing-masing yang kira pedas noika. Alur rukun kauli kodok ta negara andi baca takbir, baca Fatihah, baca tahiyat, baca selawat, baca salam. Arun rukun kolbi ate negara andi na fokus dalam tugas ingat anak Allah. Nak diingetan bacaan, nak diingetan Allah, nak diingetan ayatmu. Bendek serta keliru nyembah nenek, no kenal nyembah Allah, nyembah ayat ke. Coba cek ya, cuma itu masih awam kan. Kenapa dengan awam menamai awal imam bacaannya lah mengidap tersembahyang no, mengidap terkhusyuk dengan awalnya. Ndek mengidap terkhusyuk ingetan nenek sesembah. Kau bedanya. Coba cek ke no lah bapak pengen ini baru dah mengidap tak mana bagus abol imam lebih ayatnya dah aku mengidap terhusuk dengan abolnya kayak terjebaknya ada kan dengan membeli nenek tanah ke no sama ini ke kan kemenang sama kena doang pun terkino kalau kita pedas no iya peri gati sehingga amal istimewa di Bapak Ibu yang sekalian kan kemenang istimewa ia paling dulu terhisap terperiksa si Allah Ta'ala jemaah apabila sah nak kabul sembahyang tak buat terima nak amal ibadah selain apabila sedang tolaknya sembahyang tak buat tolaknya sedang amal ibadah selain. Coba buka hadis Gharib Siti Aisyah radhiyallahu anha nyeritain itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokat bahasana awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal paling dulu amal hamba sehingga terhisab terperiksa si Allah Ta'ala di kiamat ibadah sembahyang no. Fa idza saluhat sa'iru amalihi. Apabila ibadah sembahyang teniki sah kabul terima oleh Allah gue milu terima selaku amal ibadah selain iru amalihi. Apabila ibadah sembahyang teniki tolaknya sedang tidak terima Allah gue tolaknya selaku amal ibadah selain ke yang berkemenang istimewa ini perhatian ya. Sehingga wah rata-rata itu jadi Bapak Ibu sekalian wah dengan rajin doang yang bersembahyang ini kira pedas no ya cuman karena beli penampilan batin karangan ini agenda sembahyang ini barang tembungkus kado-kado isinya beri berat agenda nama lah bagus pembuktiannya lah bagus awalnya lah belo ayatnya daku adanya be loka kan
bagus bungkusan kado-kado dan isinya polangan bata ibu jadi apa kan no kalau sekurang barang ini tidak pahamin ya ini no kada ingatan berarti bagus jamaah bin harap tuan langan mamban lengkok tiang gaji tiba lepang sobri ngeno aja lupa ketuanannya jaga tetehnya ketuan kecil ngeno beketuannya sambil bercerita angkat terus tidak bapak tuan berasmi ngena suruh imam latihan pilihannya bagus-bagus agolnya siapa Quran ini wajah untuk ditarik bagus ini pertujuannya akhirnya menjadi daftar nyembah Allah Ta'ala kedepan bagus ini wajah kita cuman ini kecil dah sebenarnya mesti terpilihan imam sinandak nenek akhirnya sembahyang nanti kita nyembah nenek tidak saja kita nyembah agolnya barang apalannya tertundi dia ada perhatian ini kata nyembah nenek karena udah sembah ajak kita sembahyang dan ajak kita nyembah nenek dan akhir sampai di pak nenek dan karena tak malik bingung deh cuma langkah bagusnya bacaannya bagus agolnya bagus ayatnya belu tahu nenek luar biasa sebagus malik dan ucaran ya pernah peringati di tes bagus-bagus agol tes Allah dalam Al-Quran dalam cek lapak mereka Fa'iza qaratul Quran pasta'iz billah apa cek kenal mereka munda baca Al-Quran pasta'iz billah tidak lupa ngendeng tulung pemeliharaan oleh Allah kenangan pun nono kamari Allah Ta'ala akhirnya tengenteng oleh suasana tekina akhirnya tengenteng oleh ayat si apa tino ya buat yang perlindungan Allah sehingga setan cerdas ya Pak agol besang di 60 juz kita terus kan akhirnya gurunya mama siap terus kan jadi mama mereka bertandang bukan tahu kita dari matik di tegal hutang dulu bukan hanya siap nggak gagal itu kan karyawan ini terdoang ya no keniki kadang-kadang ya nopun hebat setan dia mampu ngalihan aten tercepat dunia dan kulit agol tertentu tengah aten terkena ini harus terteliti cara ke niki ya pertama Allah loh nah ini yang roh sembahyang bapak ibu sekalian roh raihan kadang-kadang si kedua rukun ajisam ada dua berbicara ndak bisa wah ini lalu gaji kupasnya sembahyang hilang manusia perkenangan ini termasuk ngaji sholat makna tetap roh kajian ilmu tasawuf nah si kedua arana rukul ajsam mana ajsam jisim awakan menggambar dan ajsam bude potongan bude awakan di botol ini nah apa kenal rukul ajsam aten teu ketika nyembah ndek ngelidung ketua ketek ngingetang sesuatu ngono aten teu le awak teu hino mbe kita ngingetang ampun kesimbutan kita ngingetang si barang teu bersak kita ngingetang si jadi imam kita ngingetang baca dulu kenal lu ajsam dulu hilang dua Allah Ta'ala sudah tidak pernah ya ke ini kadang-kadang ya dengan tidak kamu dia tahu dia tetap ya ke mungkin nanti dia menterakin sama kata surga terus wah nama dulu surga ini mahal nanti ini kita pernah ya rata-rata sotak manusia mereka sama surga ku jalur untuk masuk ke dalam surga dia tempuh ya dia ujian dia peta ya kan janji gombal karena ini apapun janji gombal ya dukulul jannah bigiri hisab agar masuk surga tanpa diperiksa kumbada ida cara anda segina main surga ini nih pada kita bikin dengan pun munda beramal dengan ku kenapa akhirnya pas jalurnya ya dukulul jannah bigiri hisab ibarat dan motor luwih polantas di lurung dengan jadi stopnya ida bigiri hisab lolos ampun juga simde pedas kan kita pedas ini kan ada ini nggak balas begini hisab artinya dari pilihannya si Allah tadi menurut nilai menurutkan pas gambaran main si lengkap simnya si lengkap helm si lengkap maskernya iya stopnya si lengkap iya lolos kedoangnya mana surga darah bukan ada dengan nalim ke begini hisab ida mak kampung ina tojang ini bicatan begini hisab kita pedas iya ini akan dapat putus harap terhadap rahmat Allah
dia mesti dengan alim tahu ini wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Ta'ala sini ngolak rahmatna le panjangna menurut melena dia menurut melena kita das no ini kenapa rukul asam kadang-kadang si ketelu rukul qiyam dalam rukul qiyam ini gombas lama apa pada mengantok nyembah no ndak kali dekat kerja tak ini barang itu otak mentinggal kerja kapit jalan rukul qiyam mana no. Ya mungkin faktor usia lanjut dengan mengesantara toatnya, mungkin faktor kecapean nyembah Allah, terus imam dia peka, dia merasa bisa, dia bisa merasa imam menunggang, no karena makmum lelahnya, nggak itu ayatnya, dia dulu kaca toatnya, no pernah kaca bingung sekarang, kapit caranya, no kenapa rukul qiyam ke ni angan nyembah nenek ini nana saya sembah nenek Allah kan tetap model-modelnya hebat ulama tasawuf arahan ini ya kita tetap clear motifnya motifnya menggunakan mereka yang kalau ini kan dari sana ngendong kelan motifnya ngendong guna hebatnya kan nanti kan ilmu arani no ke pedas ya lamun huruban yang wah dia bugang-bugang bisa bapana no kenapa huruban wah kedung tajam atena hemahnya begitu besar dengan Allah sehingga dengan ribut dengan gempa ya tak dalam besar semuanya antara dia target pun dia tidak berlipat no ke udah satu huruban ini tapi lindur ngono ya dengan jadi cunat berlipat no ke huruban ini terganggu si situasi dan kondisi karena hatinya kedung terlampau kecantol makamnya syokan wa hubban lillah perasaan sikap menyembah perasaan rindu dan cinta yang mendalam hanya kepada Allah sehingga dari hirwannya gempa ini aklur dengan berarikan udah itu berdua ini belum minggu sekecil rata-rata beli terpal terus keluar kita tahu model-modelnya roh penyembahan malah setengah tu dia simbe tekadu terus akhirnya terima penyembahan si Allah sehingga ini masih terusin penyembahan raganya penyembahan awak dia teman terusin penyembahan nyawa dekman penyembahan rahasia, dekman penyembahan rahasia, dekman penyembahan nur, dekman rahasia masih. Kita masih bicara sebatas penyembahan raga, penyembahan awak. Persembahkanlah ragamu untuk Allah yang pada akhirnya kembali untuk dirimu sendiri. Jangan tidak butuh Allah dalam jiwa gantinya. Kita butuh keselamatannya. Paham sudah? Gak dia penjelasan dalam awal sampai akhir maksud malik Allah as-salatul mafruḍah asyik hadis itu baca sepolong sampai terkupas ya luar biasa ilmu muqtadar kanggo usul isa wahidin apa masalah kata-kata apa terus itu lantak nenek amsabnya mudah deh mudah milih secara berjorak-jorak bet silutnya porentek gigit dan ketanggayan sudah kemudian berdasarkan bet silutnya muntas secara berjorak-jorak lantak nenek porentek gigit dan pegintan tolong pasti silu ya simia silu ini no bukan pegintan yang tolong dia tahu nak silu kita berdamai pegina ampun silu nehnya ya kalau nak pinggir silu si berit barang kotor gigi kita kan kita nak Allah hidup kana jelas tidak kaya baru nenek bersuruh memang saya aku tak konsepnya dalam Al-Quran ya'rifuna Allah kama ya'rifuna abna'ahum tanda Allah Ta'ala nak pedas si jadi nenek dah merampun pedas dan anak bijajarin dah no kan kalau ini dia bahasa Arab dia dekat ulama Allah nyuritan anda ini pedas-pedas merampun jelas pedas tanda anak jarin tak coba campur siwa anak dengan anak dekat tanda kedua ya sehingga ciri-cirinya mudah telinganya putih
Dan campur siu anak dengan pada anak tanda kedua anak. Nah Allah Taala ngecampur alam semesta, ngecampur susah, ngecampur senang, ngecampur kegembiraan. Lain doang nenek berlalu, lain doang nenek berkepet, lain doang nenek bersusah. Jelas tidak kan? No, tidak pedas, no, ya mudah penanda nenek sebenarnya tidak. Cuman ilmu si cekap nanda kadang-kadang di tengah jian itu berdua yang pada sekat penuh. Coba cuma kesakitian lah nenek udah tinggi dahulu. Bang mustahil sakit mudah Allah Taala dalam soal itu no. Dengan kinanda nenek segala aktivitas nikmat barang pala niki Allah Taala doang ini. Cuman sikap atin terimanya berbeda payulin jarina. Coba sopoan sikap batin kan sudul kas tahu namanya ibadah sembahyang niki illa alal khasin kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah munah bau khusyuk bodoh adene selalu fokus ingat aning Allah mai sehingga menyembah Allah Taala nikmat dia undang nikmat dia berdialog membaca Fatihah dengan Allah nikmat dia ruku nikmatina aktivitas sembahyang zahir batin no. Ini pun namanya nak Allah illa alal khasin. Disumber isi dah kita khusyuk nyembah Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ialah orang-orang yang besar ambisi dan kemauannya untuk menjumpai Tuhan mereka. Menebelek, melek angan, tebelit barang nenek pasti tinta tetap pandai ingat aning Allah. No. Cuma dalam angan lagi belit barang nenek. Coba berdasarkan kepada mata ibu Rana menebelek angan belit barang berayam tahu doang cara anda dah berjanji lah lewat dah berjanji lah lelangan kenu tahu doang cara kan tinta musim makoko ndak no karena apa faktor kemauan ingin menjumpai dia ngeno gablek angan bertempur barang nenek tahu doang cara nah niki Quranเป็นkonsep alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ialah orang-orang yang besar kemauannya untuk mulaqu berjumpa dengan Tuhan mereka. Sebenarnya udah doang kita semuanya tapi udah pelengan ini sekancang udah kepeng dulu tuh pelengan otak dulu tuh temkan Berdaya wajib terbalik setiap sembahyang sebenarnya kan, apa berdaya, kajian yang mulia, dengar tak? Oleh Allah Taala kita sembah niki arah zatna, arah sifatna, arah asmatna, arah af'alna Allah sino kita pedas nak ya apa anzat diri pribadina no. La ya'lamullah illallah haram tata iya no melainkan ya doang nak diri pribadina ngumbir bentuknya ngumbir warna ngumbir belitnya ya doang nak diri nah ini orang sa apa orang sifat kelakuannya kekuasaannya no tegak narak zat Allah Ta'ala wajib narak kuasanya kemampuannya apa orang asma aranna kita mulah nanggoria no apa orang afal pegawaian no kan jelas ya ino ino nah tane kutika penyembah niki beri kita memberikan contoh beri afalna juru itu si bawah afal apa makna apa perbuatannya Allah pegawaian nenek mbak simbol tengah ini sipin pegawaian ino singgul hitam todok barang elat sipin pegawaian singgul hitam waktu pukul susu itu tahu kan dia barang itu bayangan dengan itu cuma dia terpaham ini no kan no tak boleh barang Allah Ta'ala tulah dia kengendeng sehingga nikmat sempurna berjumpa dengan Allah tulah kengendeng surga beban no jadi pedas nak ya bikin surga kan canda parnel lah otomatis anubi anuku anubi sehingga rapat ke gambaran di dalam sinas mama no anu dia aku mendekat nom ke ada kan nom hamba dengan Allah ke bangkat balen di kan surga ku surga anda no analoginya kita baca pahaminnya secara logika kita baca paham namanya otak temu tengah juga sudah tidak nafsu dah otak tadi hidup masih dah kerja
apabila otak itu menjiwai terus ya penghayatan hidup dalam hati pikiran tahu betul cocok nah jadi iman terus ya saya seduita no kan ini Quran ini kemarin Allah Ta'ala mula-mula bihin ndak dede barang nenek sudah sembah akhirnya sia-sia penyembahan dah yang berangkat Imam Ali karramallahu wajhah la a'budu rabban illam tarah aku ndak sembah ya nenek belum teman pedas pun kita iya anak kita boleh ni no kira pedas no ende hebat nawan Imam Ali karramallahu wajhah menongkat nyata yang ia la a'budu rabban illam tarah aku ndak sembah nenek lamun teman pedas pun kita iya nenek juga tujuan apa akendak neduwe lalu jadi nenek sehingga ilah dalam penyembahan kita telur nah sama ilahul batil arana ilahul ma'bud arana ilahul haq ilah doang ini penanda lo apa bahasa Japakna nenek doang ini ke ilahul batil no bekenaan ilahul batil ngaku dia nyembah nenek udah dia Allahu Akbar sun kepen sunautan kan ilahul batil kepedas deh dia licik karena ke licik deh ke kan puna licik bertodok melindung namun ini ada dari nantang bahasa agama munafik no lebih kesembahan munafik ini pikiran ke sok nanti todok berarti munafik ini kalau kita ambil pikiran ya kita nak kita mendengarkan itu sini telur kita bakal kita nak munafik dah ke nah terus yang kedua kadang-kadang ilahul ma'bud no ilahul ma'bud nyata yang tadi kita nyembah nenek daku ampun aktivitas sembahyang tadi ingetan tak akal nasi bagus ya Rabbana unsur jihad dalam qati ulama bi babi am baitati